Saudara, ada iman yang benar, ada iman yang besar. Tentu kita harus memiliki iman yang besar dan iman yang benar. Apa iman yang besar itu? Satu peristiwa di Alkitab ketika seorang yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka aku sembuh. Dan ketika dia jamah jubah itu, dia merasakan aliran kuasa kesembuhan dalam dirinya. Dan dia sembuh dari pendarahan yang sudah bertahun-tahun dia derita, saudara. Ini adalah iman yang besar. Ketika saudara berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya saudara disembuhkan dari sakit penyakit, lalu sakit penyakit itu sembuh, itu iman yang besar. Itu baik, itu bagus, itu luar biasa, itu anugerah daripada Tuhan. Jikalau kita menerima itu, mari kita sama-sama untuk memanfaatkannya bagi kemuliaan kerajaan sorga, saudara. Lalu apa iman yang benar? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego melawan perintah raja untuk menyembah dewanya, lalu raja memasukkan mereka ke dapur api yang 7 kali lipat dipanaskan. Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego kepada raja? Raja, Tuhan yang kami sembah, Elohim Yahweh, mampu menyelamatkan kami dari api itu jikalau dia mau. Tetapi jikapun Elohim Yahweh yang kami sembah tidak mau menyelamatkan kami, harap raja tahu, kami tetap menyembah Elohim Yahweh. Kami tetap menyembah Tuhan semesta alam. Inilah iman yang benar, saudara. Iman yang berkata, kalaupun sembuh, aku tetap melayani Tuhan. Tidak sembuh, aku melayani Tuhan. Diberkati, aku tetap mengasihi Tuhan. Tidak diberkati, aku tetap mengasihi Tuhan. Doa-doaku dijawab, aku tetap mengasihi Tuhan. Doa-doaku tidak dijawab, doa-doaku pun dijawab, aku tetap mengasihi Tuhan. Menikah aku mengasihi Tuhan, tidak menikah aku mengasihi Tuhan. Memiliki anak aku mengasihi Tuhan, tidak memiliki anak pun aku tetap mengasihi Tuhan. Ini iman yang benar, saudara. Iman yang punya satu komitmen bahwa hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaannya, saudara. Tidak ada yang lain. Bahwa Tuhan satu-satunya yang dia sembah. Ini pun terjadi pada Paulus yang berkata, dia sudah berdoa untuk duri dalam daging yang dicabut, tetapi Tuhan tidak mencabut, dan dia tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna di dalamku. Inilah iman yang benar, iman sejati. Iman yang berkata bahwa walaupun anggur, walaupun tidak berbuah, aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Inilah iman yang membuat Tuhan tersenyum dan membuat setan-setan meringis menangis, ya. Karena saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Ketika saudara berdoa, doa saudara tidak dijawab. Saudara minta kesembuhan tapi saudara tidak sembuh-sembuh. Apa yang saudara inginkan tidak tercapai-capai. Saya mau katakan, miliki iman yang benar. Iman yang berkata, walaupun aku tidak memiliki apa-apa, tetap Tuhan Yesus yang kumiliki itu sudah cukup. Maka percayalah, upahmu besar di sorga. Upahmu besar di sorga. Jadi saudara, iman yang besar dan iman yang benar adalah dua hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Percayalah bahwa dalam kehendak Tuhan itu yang terbaik. Terbaik bagi hidup kita bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai di kekekalan. Kiranya firman kebenaran Tuhan ini menguatkan kita
Tuhan Yesus memberkati.